Saya kembali mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya apa? Seluruh alam, bukan hanya untuk orang jahat saja, bukan hanya untuk musuh saja. Seperti Kristen, kasihilah musuhmu, tapi kepada saudara, ketika saudaramu berkata jahil, masuk ke dalam mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Kalau giliran saudara ada hukuman, kalau musuh nggak usah dihukum, kasihi. Nah, ini bedanya kita. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Orang jahat mendapatkan apa yang memang pantas didapatkan. Kang begal, tukang begal itu tidak bisa dikasihi, dia harus dihukum. Nah, bukti ajaran Islam ini ajaran yang relevan. Tidak ada satu negara pun yang mana adalah orang-orang jahat itu didoakan, dihukum semuanya. Itu juga yang dilakukan di Indonesia ini, di mana para pembunuh bahkan dihukum mati, yang membawa narkoba bahkan dihukum mati. Itu rahmatan lil alamin. Islam memang ya, perangi orang yang memerangi kamu, jangan diajak ngopi orang yang memerangi kamu, bahaya, kita nggak merdeka kita. Itu baru rahmatan lil alamin. Islam itu untuk kita sendiri juga. Jagalah martabat harga diri kita. Kalau seandainya musuh dikasihi, payah, susah kita. Bagaimana kita mau mengasihi iblis? Sementara musuh yang paling berat adalah, paling nyata adalah iblis. Masa iblis mau dikasihi? Berpelukan gitu sama iblis? Yang nggak mungkin. Nah, inilah bedanya kita. Kalian ajaran kasih. Allah kalian perlu dikasihi. Kasihilah Allahmu. Perlu dikasihi Allah kalian. Kalau kami dikasihi Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Saya 2 menit. Saya di sini nggak seperti kalian ya. Ganggu saja ini. Saya tambah waktu saya lagi 10 menit, 10 detik. Jadi kalau kalian kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Tidak ada kasihi alam. Kasihi Tuhan yang perlu dikasihi. Tuhan perlu dikasihi. Manusia perlu dikasihi musuh. Tapi kata Yesus ya, mana saudaraku? Mana ibuku? Apakah dia kasihan kepada ibunya? Nah, dia katakan yang mendengarkan firman Tuhanlah saudaranya, tapi ibunya dikasih tidak. Bahkan saudara kalau tidak berkata jahil atau berkata kafir, itu masuk ke mahkamah agama. Tapi musuh kok dikasih. Makanya saya bilang, saya bangga dengan rahmatan lil alamin, tapi saya tidak mau jadi Kristen dengan ajaran kasih yang terbatas kasihnya hanya kepada Allah dan kepada manusia. Kepada kucing si meong-meong tidak diajarkan kasih itu ya. Beda dengan ajaran rahmatan lil alamin, seluruh alam ya itu. Artinya poin saya mengatakan bahwa Kristen adalah ajarannya kasih terbatas. Karena Tuhannya hanya muncul di Yerusalem, tidak pernah ke Padang. 1. Kedua, keselamatannya hanya datang dari Bani Israel, tidak ada dari bangsa lain. Itu kasih terbatas. Yang kedua, kasihnya kepada manusia saja dan Allah. Allah butuh kasih. Tidak ada seluruh alam. Nah, itu beda ya. Silakan kalian sanggah bahwa ajaran kalian itu untuk seluruh alam. Kalau memang tidak, ya udah sepakati saja sudah. Kalian ajaran kasih yang terbatas, kami seluruh alam. Begitu. Terima gaji. Lanjut, saya mau ke toilet dulu. Ustadz Alif tolong dong moderator bentar. Oke. Berapa per orang? 2.000 ya? Saya mohon hostnya ya, tidak perlu berbicara. Kasih mereka kesempatan Ustadz Alif untuk menanggapi 2 menit satu orang. Ustadz Alif, satu orang tuh 2 menit ya. Mereka menanggapi saya ya, membantah saya. Hostnya Si kan Andre narasumber boleh muslim. Dia 2 menit dapat haknya dong. Silakan kawan Kristen. Ustaz Alif lanjut. Standby. Cek pantau ini dulu, timernya dulu biar adil. Ntar ya. Ntar. Biar Itu narasumber loh hostnya loh. Kok gak boleh ngomong? Meong. Dia yang punya rumah loh ini. Kita sapa Adel dulu. Adel, gimana? Iya, kejadian 1 ayat 28 ya. Kuasailah bumi. Seru dikuasai. Pantasan banyak penjajah. Kacau. Oke, silakan dari pihak Kristen bernarasi. Nanti ada suara titit, tandanya waktu Anda sudah habis. Ya, silakan. Atau tunggu Unirifa datang dulu, soalnya saya mau sanggah apa yang disampaikan Unirifa dari tadi. Oh begitu. Jadi aku Ya, yang lain kan ada tuh. Ada Andre, ada Ri, ada Jadi kau anggap kami ini berhala. Silakan yang konsen yang lain. Kebetulan yang angkat topiknya kan Diam. Unirifa. Bowling diam dulu. Silakan Bro, Bang. bukan host, kita sama-sama ini hostnya di sana, jadi kita sama-sama. Bang Rio, kami diamanahkan loh. Oke. Iri, kamu gimana ini? Saya minta tolong sama Ustadz Alif tadi. Oke. Tadi Nggak ada yang si mau Andre.
Andre nyerang Islam, Islam menjawab 2 menit 2 menit. Saya nyerang kalian, mengatakan ajaran kalian kasih terbatas dengan data-data yang sudah saya sampaikan. Kalian boleh 2 menit 2 menit menjawabnya, bantah apa yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Gea, Muslim non Muslim Gea? Alhamdulillah Muslim. Oh Gea, izin ya, ini sudah zona diskusi ya. Uni turunkan ya, izin. Uni hanya minta satu Kristen lagi untuk memperkuat hujah Kristen ya. Biar fair ya. Izin Gea, ini sudah zona diskusi ya. Nyerang argumen ya, bukan nyerang ini ya. Bukan nyerang agama, Argumen ya. nyerang argumentasi ya, seperti Andre tadi kan udah buka front duluan kan gitu. Harusnya kita saling menanggapi tadi masih. Oke, saya mau naikin teman Kristen saja ya. Saya tidak mau naikin yang Muslim. Tolong teman-teman Muslim jangan naik ke atas. Saya mau naikin yang Kristen aja untuk memperkuat teman-teman Kristen biar fair ya. Tolong dong teman-teman Muslim juga mengertilah. Kita lagi di zona diskusi nih. Tolong, saya tanya dulu ini, Kristen atau Muslim ini? Iwan, Kristen atau Muslim? Iwan? Halo Pak Iwan? Oke Pak Iwan, saya turunkan dulu. Sepertinya Pak Iwan. Oke. Tolong yang Muslim jangan naik dulu ya. Tolong yang Muslim jangan naik dulu. Tolong ya, kita mau fair. Ya, kita mau fair. Silakan teman-teman Kristen bantah apa yang saya sampaikan bahwa kalian ada agama kasih, tapi agama kasih terbatas ya, karena hanya mengasihi Tuhan dan juga manusia. Terima kasih Umi Rifa. Timernya ready? Ya, 1, 2, 3, ready. Oke, thank you. Inilah saya bilang Umi Rifa suka menarik kesimpulan kenapa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ingat, alam semesta ini ciptaan Allah. Wujud menyatakan kasih kita kepada Allah tentunya dengan menjaga alam semesta. Karena Allah tidak hanya menciptakan manusia saja. Manusia justru dalam Alkitab dikatakan diciptakan paling terakhir. Bagaimana bisa kita menyatakan kita mengasihi Allah, tetapi dalam pelaksanaan kita merusak ciptaan Allah? Tentunya bertentangan. Ini untuk menjawab apa yang Uni Rifa sampaikan tadi, bahwa di kita hanya mengasihi Allah, mengasihi manusia. Oke, manusia cukup, makhluk yang paling sempurna. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, selesai. Tapi mengasihi Allah, otomatis kita wajib mengasihi apa yang menjadi ciptaan Allah. Ya, saya tegaskan kembali, jadi tolong jangan dibatasi bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Ya, itu sama dengan tadi Uni Rifa menyatakan nanti kita jadi kaum munafikun. Kenapa? Mengasihi Allah tapi merusak ciptaannya, itu namanya munafik. Nah, boleh gitu juga. Jika kita wujud mengasihi Allah, maka segala ciptaannya harus kita jaga, ya. Itu yang paling penting. Terus terkait saudaraku yang satu mengatakan bahwa Yesus bawa pedang. Ingat, selama Yesus berada di bumi, dia tidak pernah memotong satu ekor lalat pun. Tidak ada. Atau menyakiti. Bahkan Petrus ketika memotong telinga prajurit itu, Yesus malah marah dan sarungkan pedang dan dia menyambungkan kembali telinga itu. Tidak boleh berbuat membalas kejahatan dan kejahatan. Itulah namanya hukum kasih. Apa mungkin kita berbuat baik mengasihi orang terus tiba-tiba orang datang membunuh anak istri saudara-saudara kita? Tidak mungkin, karena di Kristen kita mengakui hukumannya hukum tabur tuai. Ujuk-ujuk kita duduk langsung orang datang memusuhi kita. Enggak. Kalau sama-sama kita mengasihi, sama-sama kita menahan diri, sama-sama kita tidak mencari permusuhan, nah itu yang dikehendaki Yesus. Maka Yesus datang tidak membawa agama. Seandainya dia aku datang membawa agama Kristen, maka di luar Kristen akan menjadi salah semua. Stop, waktu habis 2 menit 1 detik. Oke, penekanannya adalah teman-teman tadi Iri Bowling mengatakan dengan mengasihi Allah maka harus itulah disebut dengan mengasihi alam, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, silakan Andre Purba. 2 menit untuk Anda untuk mengcounter pernyataan saya, karena saya akan Andre Purba boleh melakukan pembuktian lagi bahwa ajaran Islam ini bukan rahmatan lil alamin ya, karena itu kasih itu hanya secuil dari rahmatan lil alamin ya. Ya, jadi kalau seandainya kami sudah ajukan bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam ya, dan kamu sudah membantah dan kita sudah jawab. Nah, sekarang Andre Purba kamu jawab pernyataan saya bahwa Kristen memang ajaran kasih, tapi kasih terbatas di mana hanya manusia dan Tuhan saja yang dikasihi ya. Kemudian Irip menyatakan bahwa kasih manusia kepada Tuhan itu ya kasih alam itu ya. Nanti kita minta dalilnya ya. Nah, silakan Andre Purba bantah pernyataan saya bahwa Kristen itu hanya kasih terbatas ya, pertama manusia dan juga hanya kepada Allah. Lanjut. Tapi bukan seluruh alam kalian itu. Silakan Andre, 2 menit. Andre, suaranya tidak terdengar.
Andre. Oke, saya ganti dengan friends. Silakan friends. Buktikan bahwa ajaran kalian itu ajaran yang mengasihi seluruh dunia, seluruh alam. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, Bunda Rifa tadi berbicara bahwa kasih dalam Kristen itu terbatas. Ya, Itu berdasarkan pernyataan kalian ya. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesama manusia. Itu yang saya bawa datanya. Jadi kalau ada data lain silakan bawa. Berdasarkan pernyataan kalian. Saya argumen kalian yang saya bantah. Silakan. itu perumpamaan Yesus. Waktu baru dimulai. Itu perumpamaan Yesus bahwa kasih itu adalah mengasihi Allah. Kasih yang paling tinggi. Ada dua hukum. Kasih itu banyak, mengasihi Allah, mengasihi binatang banyak, mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi musuh. Tapi yang paling tinggi dalam iman kekristenan yang dikatakan Yesus ada dua. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu vertikal dan horizontal, dan kasihilah sesamamu. Kenapa lambang salib itu melambangkan kasih? Kalau kalian bilang kutuk, tapi memang itu tertulis di Injil begitu. Tapi Yesus mau memberitahu bahwa kasih itu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Itu sudah membawa semua alam jagat raya ini, karena Allah itu yang menciptakan semuanya. Terus hukum yang kedua yang tidak skala pentingnya itu mengasihi sesama manusia. Nah, sedangkan kalau tadi Bunda Rifa bilang kita tidak mengasihi kucing apa segala macam, itu framing. Jadi tolong jangan bicara seperti itu. Nah, jadi saya hanya tekankan kasih dalam iman Kristen itu yang paling utama hanya dua. Nah, itu sudah mencakupi semua alam jagat raya ini. Oke, terima kasih, itu aja. Satu pertanyaan boleh? Belum, nanti masih sesi kalian Kristen untuk menyanggah saya. Berarti nggak ada lagi ya. Oke. Ini teman-teman Kristen ada yang beberapa orang menghindarkan menurunkan diri, merungkatkan diri ya. Mungkin karena signal atau apa. Saya coba naikin lagi biar fair. Oke, kita akan melakukan teman-teman Muslim persiapkan data. Bahwasanya boleh persiapkan data untuk menyerang bahwa Kristen itu kasih seperti apa, atau Islam rahmatan lil alamin seperti apa. Tolong pihak Muslim juga persiapkan data. Sembari saya berbicara ini dipersiapkan data, jadi kita bisa buy data. Saya naikin teman Kristen ya. Dari tadi saya coba naikin teman-teman Kristen. Saya tidak naikin teman Muslim ya. Izin teman-teman Muslim, tolong jangan minta naik ke atas karena ini sudah zona diskusi. Zona diskusi bukan zona tanya jawab lagi ya. Tolong yang naik adalah teman-teman Kristen saja. Oke, di sini sudah ada Andre. Mana lagi teman-teman? Saya mau teman-teman Kristen, bukan teman-teman Muslim. Ini IRC Rizky Andika, Muslim atau Kristen? Kalau Muslim pakai jilbab, istrinya saya tutup ya. Muhammad Muslim ya. Sobar Iskandar, saya coba naik ke atas dulu, naikkan dulu. Muhammad saya turunkan, jangan minta naik dulu. Sobar naik. Kalau Muslim tolong langsung turun ya. Nuis sore karena saya lagi sambil ngecas. Oke, jangan minta naik dulu yang lain. Yang lain jangan minta naik dulu. Saya fokus ke kepada Sobar Kristen Muslim. Iya, saya Muslim. Oke, turun dulu ya Sobar, izin turun dulu. Kita sudah ada di Iya, zone siap. diskusi. Kita ada di zone. Jadi jangan naik dulu teman-teman Muslim, jangan naik dulu. Ya, izin teman-teman Muslim, minta maaf. Raf 07, saya tidak tahu nih Muslim atau non Muslim ini. Teman-teman non Muslim, tolong teman-teman Muslim jangan, aduh noise lagi katanya. Iya saya lagi ngecas ya. Siapa? Hin, saya naikkan Hin ya. Oke. Raf naik Muslim atau non Muslim? Raf, Muslim atau non Muslim? Raf, halo. Oke, saya turunkan dulu ya. Ini kok jadi begini nih. Teman-teman Muslim jangan minta naik dulu karena kita sudah ada di arena diskusi. Ya, tolong dong tertib ya. Suka kamu ini Muslim atau non Muslim, tolong jangan minta naik dulu. Saya naikin Hin dulu ya. Yang ada aja Uni, nanti kelamaan nunggu. Yang ada aja. Ya, bentar saya naikin Hin dulu. Oke, Hin kamu saya tarik ke atas. Baik. Oke. Sudah friends tadi sudah sanggah ya. Tadi siapa yang teman Kristen yang belum dapat kesempatan bicara? Udah semua berarti ya. Ini Oke. mic-nya broming, Uni mic-nya broming tuh apa?
Kresek apa bunyinya? Iya, karena ini saya lagi cas ini, aduh. Ya, udah beres tuh. Iya, tapi HP saya nanti rungkat ini kanan dan ini. Baik, sekarang pihak Kristen untuk memberikan pertanyaan terkait rahmatan lil alaminnya Islam ya. Dan pertanyaan satu orang satu pertanyaan, berarti nanti ada 4 pertanyaan. Nanti umat Islam dapat menjawab itu satu orang 3 menit. Berarti nanti 3 dikali 4, 12 menit, cukup lama ya. Jadi yang bertanya cukup 1 menit saja lah, singkat ya, singkat saja. Pertanyaan itu singkat saja ya, apa, di mana, siapa, mengapa. Nggak ada pakai framing dulu ya. Kemudian umat Islam tolong jawab nanti 1 pertanyaan 1 orang, biar kita biar lebih mengkerucut. Baik, silakan pihak Kristen dulu bertanya, 1 orang 1 pertanyaan. Saya persembahkan kepada Andre dulu. Silakan Andre. Andre, buka mic. Ini dulu Capricorn dulu. Capricorn enggak masuk, dia standby dulu. Pastor Wim silakan. Muslim non muslim? Non muslim ya? Non-Muslim. Aku cuma nanya aja Kak, cuman sambil belajar lah ya. Oke, silakan Capricorn, 1 pertanyaan. Itu apa? Nanti kalau di Muslim itu semua Muslim tuh bakal lewat jembatan ya kalau nanti ya? Kalau akhir zaman ya? Kayak rambut Oke, itu. semua muslim lewat jembatan. Pertanyaannya adalah itu ya, apakah semua muslim masuk lewat jembatan begitu? Mm-mm. Oke, siap. Apakah muslim lewat jembatan? Siap. Di Capricorn. tempat- Oke. Irip Bowling, silakan pertanyaan Anda. Ya, terima kasih. Ini menyangkut rahmatan lil alamin. Kalau saya memang jujur kurang paham ya Al-Quran, tapi mungkin saya mau tanya sedikit masalah perang-perang ini. Sementara di situ katakanlah orang yang memerangi. Langsung saja, saya Bolehlah. sudah katakan. Ya, Pertanyaan lebih singkat pertanyaan daripada saya- jawaban. Apakah itu relevan kita terapkan di Indonesia? Karena di Indonesia nyaris tidak ada perang. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, Terima kasih. apakah relevan? Siap, tentang perang. Mantap ini pertanyaan. Oke, Andre Purba, 1 pertanyaan. Andre Purba, Pastor Wim, silakan bertanya. Pastor Wim, langsung masuk saja. Di mana ini teman-teman Kristen ini? Friends, silakan bertanya Friends atau Pastor Wim, silakan. Ya, suara saya terdengar. Terdengar Pastor. Silakan Pastor, langsung bertanya. Terima kasih. Mohon dijelaskan kenapa Isa Al-Masih di Al-Quran itu berkuasa di bumi dan Izin pastor, tema kita adalah Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Apakah betul rahmatan lil alamin sementara Kristen ajaran kasih? Itu yang kita bawa dan pertanyaannya harus seputar dengan tema. Oke, terima kasih. Saya tidak mau menyerang Islam sebab dari perspektif Kristen, saya juga menganggap bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam terhadap Isa Al-Masih sebagai Nanti itu ya, kita lagi ada, itu tidak masuk ke dalam ranah diskusi ya. Pastor Win standby dulu aja ya. Oke, lanjut friend. Pertanyaan terkait tema Islam rahmatan lil alamin. Nanti Pastor sabar ya, kita ada sesi dengan Pastor nanti. Silakan, friends. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Pertanyaan 4, nanti 4 dari kita menjawab. Silakan. Biar 4 ya. Mungkin dalam Islam apabila ada salah satu saudara yang menjadi murtad, bagaimana perlakuan terhadap mereka dalam hal ini ya, rahmatan lil alamin ini? Mungkin bisa bantu jelaskan. Terima kasih. Oke. Satu lagi terakhir, friends. Itu aja terakhir itu aja. Enggak, friend ada tambah? Pertanyaan saya juga seperti itu. Kalau memang rahmatan lil alamin, kenapa kalau murtad terus dicari-cari? Berarti sama pertanyaannya ya. Nggak usah tambah lagi. Berarti ada 3 pertanyaan ya. Oke, saya serahkan 1 pertanyaannya dari Capricorn. Apakah setiap umat Islam nanti lewat jembatan? Siapa yang mau menjelaskan secara Alif, Tristan atau Bang Sidik? Ya, Sirat adalah jembatan Ustadz yang Alif, akan saya dilalui. coret. Silakan. Wah, gimana? 3 menit. Kok saya coret? Enggak, maksudnya saya coret pertanyaannya jadi nggak dijawab lagi nanti. 3 menit. Oke, baik. Ustadz Alif dimulai dari sekarang. Ya,
Singkatnya bahwa memang di situ dalam di hadis dijelaskan bahwa nanti manusia itu akan melewati sirot ya, yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Sirot sendiri itu juga bagian dari perjuangan. Semua manusia akan melewatinya ya. Nanti tergantung amal perbuatannya, karena di situ ada yang secepat kilat, misal para nabi dan seterusnya. Ketika mukmin berdosa, dia susah payah jerih payah karena dia itu banyak duri ya, kesakitan. Itu bagian dari siksaan, tergantung dari amal perbuatannya. Seluruh umat Islam akan lolos ya, akan lolos sesuai dengan nanti kadarnya. Ketika dia berdosa sesuai dengan dosa yang begitu besar, maka dia mengalami siksaan dulu. Tapi jangan ada harapan untuk orang kafir, karena orang kafir itu langsung dijungkalkan ke neraka gitu. Nah itu poinnya ya, melewati jembatan sesuai dengan amal perbuatan. Untuk para nabi secepat kilat, bagaimana sesuai dengan kualitas imannya. Ya, lanjut ke berikutnya apa gimana Uni? Boleh kalau mau menjawab saling melengkapi boleh. Yang pertama, Ya, nanti apakah saling relevan melengkapi ajaran ya. perang dalam Betul. Islam itu zaman sekarang? Ya, sebenarnya kenapa di Indonesia ya udah gitu suruh bubarin aja, masa tentara kita gitu. Itu kan perlu ya. Kenapa ada tentara begitu? Karena untuk sebagai jaga-jaga antisipasi. Masa mau ada perang besok kita baru latihan militer, kan repot jadinya. Nah, itu artinya memang perlu sebagai benteng pertahanan. Kita tidak tahu musuh itu kapan datang. Katanya kan juga bagi pencuri, nanti nggak tahu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Perlu latihan. Kita perlu berlatih. Yang Bahkan ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan untuk latihan memanah, berkuda, dan berenang melatih fisik, karena umat Islam tidak boleh diajarkan letoy. Yang ketiga, apa itu ya? apabila ada yang murtad, bagaimana rahmatan lil alamin di situ? Oke, baik, terima kasih. Ini merujuk kepada surah Al-Isra tadi, bahwa dilarang membunuh kecuali dengan cara yang hak. Ini yang aku nanti tolong waktu yang panjang ya, kecuali dengan yang hak. Di antaranya adalah dijelaskan oleh Nabi kami, cara yang hak itu seperti apa. Al-qatil bil qatil atau an-nafsu bin nafsi ya. Ketika orang yang membunuh melakukan kejahatan, ternyata dia jahat, maka hukumnya adalah boleh dibunuh. Namun dalam persidangan nanti ada rukhsah, ketika dia memaafkan itu lebih baik. Kedua ya, di antaranya adalah orang jinah melakukan perzinahan, yaitu konteksnya hukum rajam sampai mati. Itu adalah hukumnya boleh dibunuh karena dia melakukan dosa. Ketiga adalah orang yang murtad. Nah, ketika yang boleh dibunuh adalah orang yang murtad boleh dibunuh sesuai dengan peristiwa hadisnya, yuharibunallah wa rasuluh. Jadi orang murtad dalam konteks peperangan waktu zaman Rasulullah adalah dia keluar dari Islam, lalu dia kembali kepada kawan-kawan orang murtad itu, maka apa? Diperintahkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena kalau tidak dibunuh, dia membocorkan rahasia apa yang ada di lawannya gitu. Misal zaman Rasulullah bagaimana mengatur strategi peperangan, tapi ada yang murtad. Nah, ketika ada yang murtad maka diperintahkan dibunuh. Karena apa? Kalau tidak dibunuh dia sedang memerangi Allah dan Rasulnya, menghalangi jalan dakwah, membocorkan strategi perangnya, maka konsekuensinya dia dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, inilah Terima aturan, kasih, ada waktunya ketegasan. habis 3 menit. Waktunya habis. Oke, Belum Tristan juga boleh menanggapi 3 pertanyaan sekaligus ataupun hanya 1 atau 2. Silakan Tristan, 3 menit dimulai dari sekarang. Untuk alam syirat, Yasin 58, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini untuk orang yang beriman dan Islam ya. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah. Jadi untuk orang kafir tidak naik jembatan ini. Jembatan ini adalah jembatan menuju ke surga. Jadi orang-orang kafir di sini disuruh berpisah, langsung dirantai dan langsung dibawa ke neraka. Tidak akan dihakimi oleh orang kafir ini. Yang dihakimi oleh orang-orang Islam, amal baik dan buruknya. Untuk apa ya orang-orang kafir dihakimi? Kemudian tentang apa tadi pertanyaan kedua? Yang kedua, pertanyaan apakah relevan ajaran perang dalam Islam kalau di konteks zaman sekarang ini? Ya, tadi kan kita dijelaskan itu defense ya. Kita perlu defense lah. Kalau kalian kasih sayang sama keluarga, ya, kalian juga butuh tembok loh kalau bikin rumah. Pakai satpam lagi ditaruh di depannya. Kalau Yesus juga memerintahkan jualah baju belilah pedang loh. Ini ajaran defense loh. Saat perjalanan murid ke Saint George itu di Lukas 22:36. Kok kalian nggak ngikutin? Nggak usah diikuti ya. Emangnya pedang buat ngiris-ngiris bawang? Kan enggak. Pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga adalah apabila ada yang murtad bagaimana hukumnya? Tidak ada dalil murtad tapi tidak melakukan apa-apa, dibunuh, nggak ada dalilnya. Kalau ada tunjukkan, kalau nggak fitnah kalian. Bahkan di ajaran
di Yesus ini, misalkan Markus 16:16, barang siapa yang percaya akan dibaptis selamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum apa? Dihukum kalau kami nggak percaya Yesus gimana nih? Apakah seperti Lukas 19:27, jika ada orang tidak percaya kepada bahwasanya aku adalah rajanya, maka bawalah ia ke hadapanku dan penggalak ia. Dihukum seperti ini kah kami kalau nggak percaya kepada Yesus? Seperti yang terjadi inkuisisi yang dilakukan di zaman Doeloe, yang ini daripada yang tidak mau dibaptis. Yang terakhir nih. Udah 3 pertanyaan. Oke. Itu aja. Clear. Saya sih mau bertanya. Silakan, masih ada waktu untuk mengcounter. Ya. Begini ya kawan-kawan, ajaran Kristus ini ajaran memaksa ya. Misalkan Lukas 14:24 di situ dikatakan, "Paksalah mereka masuk ke dalam rumahku, mereka harus penuh." Lukas 14:26 dikatakan, jika orang datang kepada aku lalu tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, disuruh benci. Ini gimana ini? Katanya ajaran kasih, tapi disuruh membenci. Catat ini ya. Itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Udah, Tristan? Kalau nggak Baik, percaya buka tadi. saya stop waktunya habis. Silakan untuk Bang Sidik 3 menit dipakai boleh mengcounter, menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Terserah, silakan. Mungkin sedikit, Waktunya. Umi Rifat ada salah Tidak bisa, ini waktu pertanyaan. muslim. Ini waktu muslim. Ini waktu muslim, tidak bisa. Diam. Ini waktu muslim. Kami tidak ganggu. Pertanyaannya salah, bukan itu pertanyaan saya tadi. Apa pertanyaannya? Ya, yang masalah perang itu bukan relevan dalam ini. Maksudnya dalam kitab kita perangilah mereka. Iya, Perangilah kita sudah mereka jelaskan. Kita paham Nah, sementara pertanyaannya. jawabannya itu menyatakan bahwa mempersiapkan untuk berperang. Makanya itu pertanyaannya. Biar jangan salah lagi jawabannya. Terima kasih. Iya, ya kita paham itu. Konteks ayatnya pun kita paham ya. Jangan. Silakan, 3 menit dimulai dari sekarang. Saya ya jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang, tadi nggak ada jawaban di dalam 7. Nah, kamu mengatakan tadi dalam konteks perang, di situ menjelaskan di dalam Al-Quran ada aturannya. Taati Allah, taati ulil amri. Apa ulil amri? Nah, di situ ada aturannya. Nah, sekarang kalian nggak menjawab Lukas 19, kan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi raja, walau mereka kemari dan bunuhlah. Nah, sekarang kita lihat di dalam 13:6-11, bunuhlah pengikut agama lain. Ini nggak ada perang, nggak ada apa, nggak ada perang, nggak ada segelap. Ini Ulangan 17:2-5 ini apa? Bunuh semua ini, bunuh pengikut agama lain, bunuh di situ ya. Bunuhlah istrimu. Nah, oke ya. Sekarang kau bantang apa ya tadi? Kita coba ke kafir harbi ya. Kafir harbi yaitu kafir yang musuhi, menyerang dan memerangi Islam. Nah, itu yang kita Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 29, Quran surat An-Nisa ayat 9 itu aturannya. Quran kafir mustamin itu ada aturannya. Kafir yang memiliki keamanan pada umara. Quran surat Taubah ayat 6. Adakah kalian aturan ini? Gak ada. Kafir Quran surat, jadi yaitu kafir yang punya perjanjian damai dengan Islam. Quran surat ayat 4. Kafir zimmi yaitu kafir yang tunduk pada kepemimpinan dan hukum Islam. Quran surat At-Taubah ayat 29. Ada aturan di sini, Bung. Nah, kalian tanpa ada apapun dibunuh. Bacakan ya, kalian jawab, jangan cuma suka bertanya. Jawab. Ulangan 17:2-5 apa bunyinya? Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu ada terdapat orang laki dan atau perempuan melakukan yang jahat Tuhan alamu dan melangkahi perjanjiannya dan pergi Allah lain kepada Tuhan lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan bersegenap antara langit, ya kan? Bunuhlah semua. Bunuh sampai mati. Ulangan 13:6-11. Jawab itu ya. Ulangan 13:6-11, Ulangan 17:2-5. Jawab, jangan cuma suka bertanya, ya. Sekali lagi kalian jawab itu. Ya, kalau di dalam Al-Quran, kita siap. Iya. Kalau kita boleh bertanya, jangan kejang-kejang. Ya, nanti jam kita bertanya. Kita bertanya setelah ini. Oke, Tenang siap. dulu. Sip. Balasan. Waktunya masih ada, lanjut. Kita balaslah dengan balasan yang sama. Cari ya. Masih sorry. Di dalam
ayat 126 artinya, dan jika kalian balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan akan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik. Berkasih. Ada aturan-aturan di Al-Quran. Mana aturan-aturan kalian? Nggak perang, nggak apa, tiba-tiba pubrak, pubruk. Jawab tadi pertanyaanku ya. Dijawab. Itu aja, silakan. Oke, terima kasih. Udah lewat ya. Baik, kalau gitu saya mengambil 2 menit 2 menit lebih berapa detik aja ya. Biar kondusif. Baik, sekarang giliran saya menjawab ya. Saya sebagai narasumber plus moderator. Saya reset waktunya, saya hanya ambil 2 menit lebih saja. Pertanyaan pertama sudah saya rasa cukup ya dari Ustaz Alif dan juga Tristan. Yang kedua, apakah ajaran perangilah orang yang memerangi kalian itu relevan? Tentu dong. Anda tidak tahu apa dalam kitab Undang-Undang pasal 30 ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Anda tahu tidak Pak Presiden Jokowi bahkan memerintahkan setiap warga negara ikut berperang kalau kita diperangi. Lalu Anda katakan kan nggak ada perang. Bullshit, itu Ukraina dengan dengan Rusia itu nggak perang apa? Justru kami yang tanya, itu bagaimana Kristen yang tampar pipi kiri kasih kanan? Apakah Ukraina ketika diserang Rusia dia sambut dengan tari piring? Nggak ada, mereka perangi itu pakai senjata mereka. Emang mereka berdoa ketika Rusia datang yang ortodok itu kepada Ukraina, Kristen itu. Lalu Anda bilang ada perang, masih ada perang, buktinya Ukraina dan Rusia ya. Relevan sekali ajaran mempertahankan diri, mempertahankan martabat, mempertahankan negara, dan itu termaktub dalam undang-undang kita. Setiap warga negara berhak dan wajib menjaga negara kita. Kemudian bagaimana dengan yang murtad lo ya? Jadi dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada yang non muslim, contohnya Rasulullah SAW ya, juga tidak Islam itu pamannya. Apakah beliau penggal itu? Tidak ada kejadian seperti itu ya. Kalian murtad kalau tidak mengganggu kestabilan Indonesia dan tidak mengganggu kestabilan agama Islam, tidak kami ganggu. Murtad aja kalian sudah ya, tidak apa-apa. Ada dalilnya itu. Jangan kau bersedih hati ya Muhammad ke mereka yang kembali kepada kekafiran. Jangan kau bersedih hati. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Tidak boleh, jangankan kami merangi, bersedih hati aja pun kami tidak boleh kalau kalian murtad. Karena amalan kalian untuk kalian, amalan kami untuk kami. Lalu bagaimana di agama kalian? Tadi sudah dibawa Bang Sidik bahwa penyesat di agama kalian yang katanya ajaran kasih itu ya, pertama kalian bukan ajaran kasih, karena keselamatan hanya datang dari Bani Israel. Bani Esau nggak tahu kita. Tuhan nggak pilih, Tuhan nggak mau datang kepada Bani Esau. Bani Sem saja yang datang, keturunan dari Abraham. Yang lain-lain Tuhan nggak datang, hanya Bani Israel. Tuhan kalian itu kasihnya temporerir dan juga tidak semuanya. Tapi Tuhan kalian belum. Ini orang ini, aduh, ini aku tambah lagi waktuku. Padahal nggak suka aku lah, aku lagi ngomong kan belum. Jangan gitulah. Anda bukan moderator di sini. Saya bukan orang yang zolim di sini. Saya tahu jam berapa saya bicara. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen itu ajarannya bukan ajaran yang full rahmatan lil alamin. Bahkan iblis yang memberontak tidak diselamatkan oleh Tuhannya. Dia hanya menyelamatkan manusia yang jahat-jahat aja. Karena dia datang untuk si jahat, bukan si baik. Buktinya Pak Presiden Jokowi tidak dijadikan Kristen, nggak dipilih Yesus. Ya, Kristen hanya untuk orang-orang jahat saja. Itu poinnya ya. Ajaran kasihnya terbatas, tidak untuk seluruh alam. Terima kasih. Oke, sekarang pihak Muslim bertanya kepada pihak Kristen. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Ya. Boleh bisa diberi waktu untuk menanggapi. Oh, mereka mau menanggapi. Bagaimana teman-teman Muslim? Mereka mau menanggapi. Berarti kalau mereka tanggapi, kita tanggapi balik nih. Baru kita bisa bertanya. Enggak, kita mau nanya dulu dong. Dia mereka nanya Ya, terus kita tanggapi loh. dulu. Nanti kalian menanggapi lah ya. Kalian catat aja. Makanya kalian bawa buku kayak saya nih. Saya bawa buku nih. Bawa buku saya nih. Bawa buku ya. Jadi kalian tahu poin-poin kami. Saya mau menanggapi mereka ini. Kami mau nanya dulu dong. Nah, kami boleh bertanya dong. dulu. Nanti tanggapi setelah kalian menjawab. Lalu kalian langsung tanggapi. Saya kasih waktu Anda nanti 3 menit ya. Silakan. Kami juga begitu kok ya. Silakan. Kami bertanya. Silakan teman-teman Muslim. Siapa yang mau bertanya duluan? Saya mau nanya nih. Boleh ya? Lukas 14:26. Jika seorang datang kepadaku lalu tidak ia membenci ayahnya, ibunya, adiknya, Allah, semua harus dibenci keluarganya nih. Katanya ajaran kasih. Kamu memerintahkan membenci warga, maka ia tidak akan dapat menjadi muridku. Kalau bukan murid Yesus maka masuk neraka. Ini beda seperti yang ada di Luqman ayat 15. Jika kedua orang tuamu ya mengajakmu ingin menyekutukan aku, maka jangan ikutilah keduanya dan berbuat baiklah
di dunia kepada keduanya dengan perbuatan Pertanyaan yang aja Tristan, ma'ruf. pertanyaan aja, poin langsung pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa ajaran Kristen ini diperintahkan untuk membenci keluarga? Yang kedua, di Oke. Ulangan 13 Satu ayat pertanyaan, 15. satu pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan. Iya. Udah cukup, cukup, Oke. cukup. Satu Jangan pertanyaan satu orang ya. Silakan Bang Sidik. Oke, aku dong. Oh, Ustaz Alif, silakan. Ayo Sidik. Oke, baik, terima kasih. Begini, Silakan Ustaz. saya tidak akan membawa Matius 10:34 ya, yang mengenai Yesus membawa pedang, memisahkan keluarga, itu sudah jelaslah seperti itu. Cuman saya akan mengutip begini, ketika di Al-Quran dijelaskan membunuh satu manusia yang tidak bersalah, tidak melakukan kerusakan, ini ya prinsip dasarnya di Islam itu, sama saja membunuh seluruh manusia. Nah itu konsekuensi ketika membunuh satu manusia yang tidak bersalah. Ketika saya membaca kitabnya di Perjanjian Lama, ternyata Tuhan pun sama. Membunuh manusia tidak bersalah itu adalah kekejian. Tuhan sangat membenci membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang ingin saya tahu dari kawan-kawan Kristen, ketika Yesus berkali-kali menyebutkan dia sebagai anak manusia dan tidak bersalah, lalu dia dibunuh. Ya, dia dibunuh. Apakah kawan-kawan Kristen setuju dengan pembunuhan Yesus ini karena dia manusia tidak bersalah? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Mungkin saya perlu jawabannya itu. Terima kasih. Apakah teman Kristen setuju terhadap pembunuhan Yesus? Oke. Setuju. Pertanyaan ketiga, Mas Sidik. Oke, saya di dalam Matius 5:39, janganlah berbuat jahat kepadamu. Nah, kita lihat di dalam Lukas 19:27, kawan-kawan. Habis semua seteruku ini yang tidak suka jadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuh mereka di depan mata. Apa ini? Satu mengatakan jangan melawan, satu mengatakan Poin langsung pertanyaan. silakan kalian jawab. Ini kontradiksi. Sekarang saya tanya, kontradiksi atau ayat apa ini? Satu Oke. mengatakannya janganlah kamu lawan, satu mengatakan membunuh. Silakan. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Silakan di cross check. Saya bacakan. Saya dekatkan. Ya, ini tentang anak-anak yang mengatakan botak-botak yang mencemooh itu dengan nama Tuhan maka dicabik-cabik oleh beruang. Pertanyaan saya adalah, kemanakah kasih Tuhan versi roh zaman Perjanjian Lama yang banyak sekali membunuh? Ya, kemanakah kasihnya pada waktu itu? Apakah dia bertobat setelah menjadi manusia? Atau dia adalah Tuhan yang berbeda dengan Yesus yang tidak pernah membunuh? Atau ada jawaban lain dari teman-teman Kristen? Pertanyaan saya itu ya. Nah, jadi tolong ya, 4 pertanyaan. Kemanakah kasih Tuhan PL? Ah, itulah, kemanakah kasih Tuhan PL? Karena anak kecil 42 orang dibunuh oleh Tuhan PL. Kemanakah kasih Tuhan PL? Kok beda sama Yesus? Oke, baik, saya ulangi pertanyaannya. Saya kasih waktu 3 menit satu orang untuk menjawab. Boleh kalian jawab semuanya sekaligus, boleh kalian jawab satu-satu. Saya kembalikan ya. Ini ayat tentang anak. Bentar dulu, bentar. Pertama, Usul aja usul. ya, terusan. Orang jangan. Saya usul waktu mereka dikasih 5 menit lah. Oke, Berat 5 ini menit, 5 menit, jawabannya. baik. 5 menit, teman-teman, luar biasa Rum Muslim ya. Tristan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tristan, saudara-saudara. 5 menit dari ini. Saya kasih tepuk tangan dulu buat Tristan dulu. Ya. Ya, karena Jawabannya luar berat biasa. itu loh. Ya, Rum Muslim ini luar biasa memang ya. Semua dikasih kesempatan yang luar biasa. Baik. Erip Bowling, Anda dapat waktu 5 menit. Kemudian Andre 5 menit. Capricorn diam. Friend 5 menit. Pastor Win 5 menit. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Boleh kalian jawab semuanya, atau boleh kalian satu pertanyaan untuk 5 menit itu. Pertanyaan pertama, ajaran membenci dalam kitab yang dibawakan Tristan dalam Matius ya, barang siapa yang tidak membenci ibu, bapak dan keluarga tidak bisa ikut Yesus. Itu penjelasannya seperti apa? Katanya ajaran kasih. Yang kedua, apakah tadi apa itu namanya Ustaz Alif tadi ya? Apakah kalian setuju dengan pembunuhan orang benar yang tidak bersalah yaitu Yesus? Kalau setuju dijawab alasannya, kalau tidak setuju dijawab alasannya.
Matius pasal 5:39 dengan kitab Lukas kontradiksi, yang satu suruh serang lawan, yang satu suruh ampuni. Kurang lebih seperti itu Bang Sidik. Dari saya, kenapa Tuhan PL itu berbeda dengan Yesus yang penuh kasih, tapi Tuhan PL penuh amarah? Kemanakah kasihnya Tuhan PL? Contoh, dia membunuh anak-anak kecil, mencabik-cabik dengan beruang ketika mengatakan Elia botak, botak, botak. Kemanakah kasihnya pada waktu itu? Jadi siapa dulu yang mau menjawab? Irip Boling atau Andre? Boleh. Ayat Oke, saya, Irip Boling. ayat dari saya ya, catat ya, Lukas 14:26. Lukas Oke, 14:26. Tristan Lukas 14 ayat 6. Oke, Nanti saya saya kasih jawab waktu 26. 26. 26. Siapa dulu? Siapa dulu? Interupsi bisa 2 detik. 2 detik. Boleh? Interupsi. Ini Bang saya Sidik. interupsi nih. Bentar. Tadi di Matius 5:39 itu kan saya cuma interupsi. Tadi salah yang di narasi 5:39 kan janganlah kamu melawan, tetapi di dalam 19:27 itu disuruh bunuh. Nah, Oke. bunuhlah mereka. Jadi Oke, kontradiksi. siap. Nah, Ada sini dua. saya yang jawab. Itu aja. Saya bisa jawab Silakan. itu. Ya, nanti Anda pegang itu ya. Matius pasal 5:39 itu jangan melawan, sementara Lukas 19:27 itu suruh lawan. Begitu kurang lebih Bang Sidik? Betul? Betul ya. Kalau Bang Sidik membawa dalil kontradiksi, Bukan suruh lawan, suruh bunuh. Oke. betul, lanjut. suruh bunuh. Baik, kalau Bang Sidik mengatakan ada ayat kontradiksi, satu suruh lawan, satu suruh bunuh. Kalau saya Tuhannya kontradiksi. Tuhan PL kok banyak membunuh, Tuhan PB tidak pernah membunuh. Paham ya? Itu alasannya gimana? Itu ya, Tuhannya kontradiksi. Baik, 5 menit siapa dulu yang mau menjawab, teman-teman? Saya izin Pastor Wim. Pastor Wim dulu. Kristen yang lain tolong di mute. 5 menit dimulai untuk Anda sepuasnya, dimulai dari sekarang. Ya, saya mulai dari pertanyaan Ibu tadi yang terakhir, yang anak-anak berteriak botak-botak. Ya, saya lanjut aja. Di manakah kasih Allah? Pertanyaannya di PL dan kasih Allah di Perjanjian Baru. Nah, di dalam pemahaman Kristen di Perjanjian Lama itu bercerita tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel pada waktu itu, tetapi di Perjanjian Baru lebih banyak bercerita tentang hubungan Allah melalui Yesus dan para rasul dengan jemaatnya atau gereja. Nah, Perjanjian Lama menolong kita mengerti sifat-sifat Allah yang suci, adil, dan benar, tetapi di Perjanjian Baru lebih menekankan kepada sifat Allah yang kasih, sabar, dan pemurah. Oleh karena itu, kalau ada fakta kejadian dan cerita yang tadi sepertinya Ibu menyampaikan, maka itu sangat berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang diimani oleh kami orang Kristen tentang bagaimana Allah itu suci, kemudian adil dan benar, dan itu langsung melakukan tindakan dengan cara untuk menjaga identitas dan martabat. Tinggalkan apa yang dari bumi. Maka Yesus berkata, aku bukan berasal dari bumi, aku dari surga, aku dari atas turun ke bumi. Sehingga kalau memang kita mau mengikuti Kristus, tetapi bukan membenci secara kita lihat terus kita menjadi benci terhadap kita. Tidak, justru kita diajar lebih mengasihi sebenarnya. Itu yang pertama ya. Itu dari saudaraku Tristan yang bertanya ya. Dari Bapak Alif ya. Bapak Alif, ini pertanyaan tadi mungkin belum dijawab di Matius 10 bahwa membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, bagaimana membunuh orang yang tidak bersalah? Yesus dibunuh karena tidak bersalah. Nah, apakah saudara setuju atau tidak? Sementara Yesus itu tidak bersalah. Justru kalau Yesus bersalah dan dia dibunuh, maka kami tidak akan mungkin percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena syarat menjadi anak domba Allah untuk berkurban, dia harus menjadi kurban untuk menebus dosa, darahnya harus tertumpah. Ya, dia tidak boleh ada berdosa dan salah, tidak boleh. Maka dari itu kita ketika dikatakan bahwa syaratnya itulah, mungkin di teman-teman yang lain mungkin tidak percaya Yesus atau apa, tapi di teman-teman lain mengatakan bahwa hidupnya suci berkenan di hadapan Tuhan. Mungkinlah seperti itu kurang lebih ya kalau diterjemahkan. Bahwa bertanya kepada kita, apakah saudara-saudara setuju orang tidak bersalah seperti Yesus itu harus dibunuh? Ya memang dari awal kedatangan dia sudah mengatakan bahwa anak manusia diserahkan untuk dibunuh. Dan anak manusia harus mati untuk bisa menjadi penebus bagi kita. Maka itu harus, itulah beda pemahaman kita ya.
untuk teman-teman yang berkomentar, ya memang di dalam Alkitab itu tidak semuanya semata-mata hanya berisi tentang Mumpung masih ada waktu 5 menit lagi, silakan jawab pertanyaan saya, Loh, Bang. kok semua 5 menit tadi katanya. Ya, ini masih ada 5 menit Giliran lagi waktu untuk Anda. Iya, Jawab iya. pertanyaan saya. Oke, Tuhan terima kasih. kontradiksi Iya, iya. PL dengan PB. Apakah Tuhan bertobat? Lanjut. Oke. Sebentar, nanti belum sampai ke situ ya. Mhm. Nah, karena ini baru di Pak Alif ya. Jadi Oh, ini keluar sebentar. dari ini putus-putus. Jadi ini apa? signalnya. Jangan dulu. Jadi memang Ya, Saya Bang lagi, Sidik saya lagi. putus yang lain enggak? sebentar dulu ya. Kita terus ya. Nah, terus bagaimana dengan ini Pak Alif pun saya belum jawab terpotong. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu, apakah Yesus yang dibunuh tidak bersalah itu kita orang Kristen tujuan tidak, justru karena dia tidak bersalah lah kita percaya bahwa yang mampu bertahan dan hidup di muka bumi dengan tidak didapati dosanya, kesalahannya itu hanya Yesus saja. Karena syarat dia menjadi anak domba Allah, dan sebelum kelahiran dia memang sudah dinubuatkan, bukan ujuk-ujuk kita menjadikan manusia sebagai Tuhan, tidak. Memang sebelum datang sudah dinubuatkan, ketika mau datang malaikat sudah menyampaikan, sudah ada saksi orang Majus dan sebagainya menyatakan, bahkan Maria ibu Yesus sendiri mungkin dikatakan Roh Kudus akan turunkan kamu dan sebagainya. Semua itu penggenapan ya, sehingga kita tidak ragu ya. Yang berikut masalah dari saudara kita Sidik ya, masalah kontradiksi dalam Alkitab yang dikatakan lawan dan ampunnya, itu kita harus pahami dulu. Lukas 19 itu adalah kembali lagi ada ayat-ayat yang diambil selalu ayat-ayat perumpamaan. Itu yang kita heran. Mengapa dicomot-comot ayat-ayat yang selalu ayat perumpamaan? Itu yang kita heran. Itu sebagai suatu tolak ukur ya, sehingga jadi bahwa dikatakan kontradiktif. Ya tidak bisa seperti itu cara menilai suatu Alkitab. Kita harus melihat konteksnya dari ayat itu adalah seperti apa, saudara Sidik ya, yang mengatakan kontradiksi. Ya, sementara yang berikut lagi kita lihat kepada Umi Rifa ya. Umi Rifa bertanya tadi bahwa kemana kasih Tuhan dalam perjanjian lama itu anak-anak yang mengalami botak-botak itu dibunuh walaupun sudah dijawab oleh Bapak Pendeta. Kenapa beda dengan Yesus? Ya itulah, justru Yesus datang itu mendamaikan manusia-manusia yang sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Memang Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia. Makanya daripada itu syaratnya untuk bisa manusia ini memperoleh keselamatan itu hanya bisa dengan apa? Manusia tidak ada mampu, harus dengan anak domba darah anak domba Allah itu ya, kita percaya itulah Yesus Kristus. Sehingga memang harus seperti itu, sudah dibuatkan. Maka Yesus kita mengatakan ketika dia berdoa di taman Getsemani dengan ketakutan bilang, Bapa jika boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku. Dia memang berharap kalau ini kengerian yang mau dihadapi, seandainya bisa lalu tapi dia tidak mau, tetap ini sudah harus dihadapkan. Bahkan Petrus yang berusaha supaya mengatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi, Yesus menghardik dia hanyalah kau iblis, karena apa yang kau sampaikan berasal dari manusia bukan daripada Bapa. Petrus berupaya untuk supaya Yesus jangan sampai dibunuh lah. Nggak sanggup saya lihat nih guru Tuhan dan juru selamat saya, guru saya, semua segala macam yang disematkan kepada Yesus ini harus mengalami suatu proses yang memalukan. Tapi Yesus apakah Yesus langsung mengatakan, oh Petrus kau orang yang baik? Mata alaminnya Islam dengan Kristen sama menurut Pastor Win. Kemudian secara universal aktualisasinya sama. Ya kurang lebih seperti itu poin-poin disampaikan Pastor Win. Nanti teman-teman yang mau menanggapi ini ajukan diri. Siapa yang mau menanggapi Pastor Win dari pihak Muslim nanti. Ini Pastor Win ya. Ini yang pertama. Yang kedua silakan. Siapa lagi? Pihak Kristen? Ya saya dulu ya untuk yang tadi. Silakan. Saya Ya. dulu sedikit. Putra bukan Andre Purba. Oke, silakan Andre Purba. Ya sedikit. Saya ingin menyanggah Bang Alif Argumen. tadi ya. No, bentar. Anda buat pernyataan ini akan kami tanggapi. Kalian nanti buat pernyataan, kami yang tanggapi. Setelah itu kita closing statement lanjut. Abis itu Ustadz Alif moderator, yang lain silakan diskusi. Saya tinggal tidur, begitu ceritanya, oke? Silakan. Oh, lanjut. Anda buat Lanjut. pernyataan terkait tentang ajaran kasih Anda dengan rahmatan lil alamin versi kami seperti Pastor Win tadi. Buat pernyataan, nanti kami akan tanggapi pernyataan kami, kalian tanggapi. Nanti kita closing statement. Gimana? Paham nggak Andre? Biar kita mengkerucut. Itu kita konklusi sebenarnya ini. Ya udah saya duluan aja, tidak apa-apa. Baik. Oke. Ya. Saya duluan ya. Silakan Hip. Ya, terima kasih. Jadi konsep tadi untuk saudaraku yang Muslim rahmatan lil alamin, untuk kita Kristen adalah hal kasih. Mungkin tadi sedikit perbedaan menyangkut alam semesta. Saya sudah jelaskan bahwa bagaimana kita mengasihi Allah, tapi ciptaan Allah sendiri, alam semesta kita percaya itu di Kejadian 1 ayat 1 diciptakan langsung oleh Allah. Bagaimana kita bisa merusak itu? Kalau kita mengasihi Allah, tentunya kita harus juga mengasihi ciptaannya. Kita harus menjaga itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pastor tadi bahwa ada ayat-ayat yang dicomot untuk kepentingan saja. Kami orang Kristen tidak keberatan sebenarnya, cuman terkadang kalau disalah paham oleh orang yang lain akan menjadi sesat ya. Tapi tidak apa-apa, itulah tugaslah kita untuk berdiskusi, untuk meluruskan ya. Ada ayat-ayat yang diambil perumpamaan-perumpamaan dipenggal-penggal seolah-olah itu adalah suatu perintah. Itu perlu kita luruskan bersama. Yang berikut, pertanyaan saya terkait neraka tadi belum dijawab ya. Saya tanya bahwa seperti penjelasan yang ada bahwa neraka itu seperti tempat transit atau bagaimana. Jika demikian neraka itu kekal atau tidak? Kalau neraka kekal bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Bagaimana dengan surga? Apakah surga itu kekal atau tidak? Kalau kekal atau kalau surga itu kekal bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Itu belum terjawab ya. Demikian pula dengan kata-kata perang tadi. Nah, yang paling Suaranya yang jauh. paling penting adalah ya, yang paling pentingnya itu masalah upah dosa ya. Dikatakan bahwa kenapa kok kita mengizinkan orang tidak berdosa dibunuh? Ya itu memang di ajaran kami Yesus itu bukan ujuk-ujuk datang dan dibunuh, tapi memang sudah dinubuatkan bahwa keturunanmu akan menghancurkan kepala ular itu dan keturunan ular itu akan merumukkan tumit. Bahwa Yesus itu memang sudah dibuatkan dari awal manusia jatuh dalam dosa, bahwa dia memang datang dengan syarat lahir dari seorang perempuan, bukan karena suatu perkawinan. Sehingga ada orang pelesetkan bahwa Yesus menikah. Bagaimana mau menikah? Dia sendiri bukan lahir karena hubungan seksual, sehingga tidak menikah. Tapi kita maklumi saja karena memang ada perbedaan di situ dan kita tidak usah paksa, tidak usah persoalkan. Itulah keindahan kita, tidak ada masalah. Yang jelas bahwa Petrus berusaha supaya Yesus jangan mau ditangkap, apalagi dibunuh. Yesus menghardik dia, hanyalah kau iblis. Justru Yesus mengatakan orang Petrus adalah iblis. Kenapa? Karena dia menghalangi untuk Yesus harus dibunuh, harus tumpah darahnya itu. Itu yang memang agak sulit diterima di akal sehat. Tetapi kita perlu pahami bahwa setelah itu dia memenangkan itu semua. Itulah yang membedakan Yesus dengan manusia biasa. Setelah itu dia memenangkan itu semua dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah itu kan kita percaya bahwa apa yang Yesus lakukan semua ini adalah betul penggenapan. Sementara ayat-ayat yang dicomot dipakai sesuka hatinya, ya kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas bahwa agama Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, juga bahkan kita harus mengasihi musuh. Karena apa? Itu yang Allah kehendaki. Mungkin itu aja karena waktunya cuma 3 menit. Terima kasih Umi. Oke, silakan siapa lagi? Saya sampaikan ya poin-poin dari Bang Irip ya. Pertama, ajaran mengasihi alam itu ya dengan mengasihi Allah. Masa Tuhan ciptakan tapi disakiti, kan kirang lebih begitu ya. Nanti kita tanggapi aja. Kemudian neraka bagaimana? Tempat di dalam Islam itu kekal atau bagaimana penjelasan neraka, dia lebih minta jelaskan lagi ya. Kemudian yang keempat adalah Yesus memang dibuatkan untuk untuk mati karena keturunanmu akan diremukkan, kurang lebih begitu. Kemudian apa tadi? Yesus ajari mengasihi musuh. Nah, 4 poin ya, 4 poin. Kemudian silakan siapa lagi teman Kristen, friends? Oke, saya nih. Teman-teman Muslim nanti silakan pilih siapa yang mau ditanggapi. Satu orang satu. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau menambahkan sedikit. Yesus berfirman ada ayat di Yohanes 7-8 itu, ya bunyinya begini. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi dia tidak mati sia-sia. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan memberikan nyawanya untuk penebusan. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Terbukti bahwa dia bangkit. Di dalam Islam juga mempercayai itu bahwa ada bangkit. Yesus bangkit kan. Selamatlah aku ketika aku lahir, selamatlah aku ketika aku mati, selamatlah aku ketika aku bangkit. Itu di Muslim. Terus pertanyaan saya soal, bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan saya soal ini rahmat alami. Di sini di hadis Bukhari Muslim tentang kisah perang Khaybar. Di situ diceritakan Sayyidah Safiyah, anak Huyai. Itu suaminya dibunuh, ayahnya pun dibunuh, dan Safiyah itu ditawan sebagai tawanan perang.
lalu ujuk-ujuknya dinikahin sama Muhammad. Nah, itu tolong penjelasannya. Kenapa tuh? Kalau memang itu rahmatan lil alamin, kenapa ada kisah ini? Nah, kisah ini sangat bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Ini salah satu kisah aja. Saya tidak masuk ke kisah-kisah yang lain. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 poin. Yang pertama, Yesus memang berkuasa memberikan nyawa dan mengambil. Ya, itu pernyataan dari saudara kita Friend. Lalu Islam juga menyatakan bahwa Isa itu selamat ketika lahir, selamat ketika mati, dibangkitkan, bla 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 itu. Kemudian tentang Safia yang dinikahi Nabi Muhammad yang adalah tawanan perang, itu dia minta tanggapi dari pihak Muslim. Kemudian silakan, siapa lagi ini terakhir dari Andre, sudah belum? Kalau Andre Udah semua nih, udah semua. Udah semua. ya? 1, 2, 3. Oke. Tapi saya cuma catat 3 ya, mohon maaf. Silakan, siapa yang menanggapi siapa? Ustadz Alif menanggapi siapa? Ustadz Alif menanggapi siapa? Halo? Atau Tristan? Tristan dulu, mau menanggapi siapa? Tristan? Silakan. Semua aja. Hah? Semua aja ya, nggak apa-apa, semua aja nih. Semua, enggak, maksudnya semua aja ditanggapi. Oke, baiklah. Kalau Iya, gitu nggak saya apa-apa. Oke, baik. Saya putarkan waktu 3 menit kali 4 ya, berarti 12. Silakan. Bagi Silakan Bang waktu. Tristan. Tadi katanya ajaran kasihnya sama. Oh maaf, di Islam itu tidak mentolerir penjajahan. Nggak ada kasihlah musuhmu. Dan tidak mentolerir namanya iblis. Kasihlah iblismu, nggak begitu. Islam nggak begitu. Islam ini menyayangi keluarga. Aparem ayat 6. Wa'alaikum naro dari penjajahan dan dari iblis. Oh sama ini. Oh tidak. Tidak ada ajaran untuk memuliakan tetangga. Ini ya. Kok ada datang penyesat kepadamu di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan begitu. Jangan berikan salam padanya. Jangan bukakan pintu untuknya. Oh beda. Ajaran kasih di Islam itu nyata ya. Gimana diberikan aturan. Aturan-aturan ini dalam Islam kita bisa jelaskan di Al-Baqarah 285. Ya, ini untuk apa? Untuk memudahkan manusia dan melindungi orang-orang yang lemah. Kekristenan malah membatalkan hukum. Katanya ajaran kasih, hukumnya dibatalkan. Bagaimana kalian berkasih sayang? Mustahil. Efesus 2:15 adalah bukti kalian adalah ajaran yang sangat luas. Kenapa? Dari perjanjian lama. Di Kejadian 1 ayat 28 sudah disetting untuk mengkuasai bumi. Zefanya 1 ayat 2 untuk menyapu manusia Tuhannya. Kemudian diajarkan bagaimana perjanjian lama disuruh menggenosida, membunuh hewan, ternak, semua disuruh dibantai. Di perjanjian baru pun diajarkan bagaimana caranya membantai babi. 2 ekor babi harus mati di tangan Yesus ya. Begitulah kawan-kawan, ajaran kasih nggak ada di Kristen. Yang ada ajaran kejam. Kemudian dikatakan kami mencomot ayat. Pertanyaan pertama dari Andre adalah Anfal ayat 39. Ini nyomot ayat. Kenapa kalian nggak protes? Ini aneh nih kawan-kawan Kristen ini. Kemudian menuduh kami nyomot ayat. Aduh. Kemudian apa lagi? Perang Khaybar. Perang Khaybar itu disebabkan orang-orang Yahudi di saat itu telah membelot kepada Islam. Piagam Madinah dilanggar. Kemudian mereka membantu kafir Quraisy untuk menyerang Islam. Kemudian membunuh orang Islam. Nabi minta pembunuhnya, malah mereka melawan, kemudian mereka perang, kepalanya meninggal. Qadarullah adalah suaminya daripada Safiyah radhiyallahu anha, dan kemudian jadi tawan. Kemudian Nabi menawarkan silakan pulang atau menjadi istriku. Safiyah radhiyallahu anha memilih mualaf dan menjadi istrinya Rasulullah. Ada apa? Enggak ada paksaan. Karena dalam Islam layak rafidin, tidak boleh paksaan dalam agama. Kemudian masalah neraka kekal ya, neraka kekal di Islam. Di Kristen kekal nggak? Kekal kok. Mereka baca ayatnya. Di sini kadang-kadang aneh loh. Di Wahyu 20 nomor 9 sampai 10. Iblis dan para malaikatnya disiksa selama-lamanya. Nerakanya selama-lamanya. Matius 13:42. Semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Semua Kristen masuk neraka. Semuanya Kristen masuk neraka. Ada ajaran kejam nggak? Termasuk Yesus berarti. Karena semuanya akan dicampakkan di dalam api.
dan kasih iblis. Karena mencampakkan manusia semua ke neraka. Nggak adil, yang baik-baik juga masuk neraka, kan gitu. Kalau ajaran Tuhan, yang baik dicampakkan ke neraka, salah. Kalau Yesus yang baik disalib, kan salah itu. Yang baik dibunuh. Jadi yang ajaran kasih adalah Tuhannya mengutus karena kasih. Lewat Tristan. Lewatnya itu lagi. Yohanes 3 ayat 16 sedikit lah ya. 3 menit satu Karena orang. kasih, karena besar kasih Tuhan yang mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Makasih. Oke. Oke. Apa lagi? Saya ya sedikit ya. Oke, lanjut. Oke, jadi tadi Bapak ini mengatakan bahwa saya comot-comot. Nah, silakan kalian jawab ke saya Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ sangat fundamental kepada kalian. Karena apa? Di situ menjelaskan bahwasanya Yesus harus mati, menderita mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Tunjukkan datanya di 5 kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Oke ya. Terus kita lihat ini. Katanya si bapak tadi mengatakan bahwasanya di dalam hadis itu sementara dia nggak tahu gitu kan tentang asal usul. Nah, kalau kamu tentang bahwa itu, kamu jelaskan kepada saya Yesus itu keturunan Daud. Ya, Daud ini apa? Daud berzina dengan Berseba, merancang skenario jahat hingga membunuh Uria. Itu ada di dalam datamu, ketampol kan? Nanti kamu baca begitu. Jadi kalau bawa data harus tahu gitu loh. Seperti kami nih, bawa data kalian kan gitu. Nah, jadi kalau kalian mengatakan bahwasanya oh ini mengambil comot-comot, nah kalian jawab dong. Jawab itu comot-comot dari mana? Sementara tadi di Lukas 19:27 itu perumpamaan, bukan perumpamaan tentang pembunuhan, tidak. Di atas itu perikopnya perumpamaan tentang uang mina. Apa yang dicomot-comot? Kalian jawab. Kenapa kalian takut menjawab? Terus katakan comot-comot. Sementara kalian mencomot-comot Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu, padahal aku dan Bapak adalah dua. Yohanes 8, 17, 18. Nah itu yang dicomot gitu loh. Nah, jadi jangan cuma asal bernarasi, Pak Pendeta Pastor. Silakan kamu jawab Pastor kalau saya comot-comot Lukas 24, 44, 45, 46. Saya udah sampai ke Vatikan gak dapat. Udah boleh 100 orang pendeta saya tanya nggak ada ini. Kalau memang Pastor bisa jawab, silakan jawab. Kalau saya comot Lukas 24, Lukas menulis apa di situ? Saya aja yang jawab Lukas apa, nggak usah Pastor. Lukas 24, 44, 45, 46. Berhenti saya berapologet kalau Anda bisa jawab. Silakan Ustaz Alif. Oke, Ustaz Alif. Cek, sorry tadi lagi Dulu kita Nanti. Ini waktu Muslim. Silakan bicara dulu, kita menghargai, kita menghormati. Ya, jangan dipotong waktu kita Muslim. Kita lagi Comot. Ya, kita lagi menanggapi ya. Lanjut. Sebenarnya ada yang simpel menarik sih di sini. Simpel Ada yang sekali menarik ya. katakan comot dari itu maksudnya Aduh, mengambil kitab jangan suci dipotong orang dulu. lain Ini dipakai masih kayak waktu kitab kita. lain itu maksudnya. Ini masih waktu kita, tolong. Ini masih waktu Muslim. Nanti kita tadi kalian sudah membuat sebuah argumen. Kami menanggapi sekarang. Nanti kami membuat argumen, kalian menanggapi. Habis itu selesai, saya tinggal. Ustadz Alif jadi moderator. Silakan diskusi satu sama lain. Saya tinggal, saya mau tidur. Oke? Comot. Jangan pakai narasi begitu. Oke. Saya lanjut Ustaz Alif, silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Saya mengutip kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Ini bernada bahwa beliau ini merasakan keluhan ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ini mengenai bagaimana sebenarnya dia itu tidak suka dengan pembunuhan. Bahkan peristiwa penyaliban Yesus sendiri, Yesus itu tidak mengharapkan dibunuh, Pak. Dia pergi ke Taman Getsemani. Dia bahkan sebelumnya mengajak muridnya agar menjual jubahnya untuk membeli pedang. Dia tidak ingin dibunuh, Pak. Karena pembunuhan itu kekejian, Pak. Nah, kembali lagi, Pak ya. Tolonglah, cuman sekali lagi, kalau itu suatu doktrin buat Anda ya, suatu doktrin buat Anda bahwa Yesus harus mati dibunuh di kayu salib sebagai penebus dosa, mungkin untuk iman saya hargai. Tapi saya yakin percaya sama kawan-kawan Kristen di sini.
semua itu berlawanan dengan nurani Anda. Saya percaya itu. Karena tidak ada yang setuju membunuh manusia yang tidak bersalah. Tidak ada yang setuju, Pak. Apalagi manusia yang tidak bersalah ini. Halo, cek, sorry Uni bentar, apa suara saya hilang kok? Dibilang hilang ini. Masih ada, lanjut. Ada. Kok dibilang dengar ya? Ada sayang. Oke, baik. Ada sayang. Lanjut. Oke, baik ya. Ini kembali Pak, coba kita kembali ke nurani ya. Aduh, saya jadi lupa narasinya barusan. Saya lagi menghayati masalahnya ini. Aduh, lupa Pak, lupa. Apa perlu Pak Bambang naik ya? Aduh, jadi lupa saya. Gimana sih? Saya tarik kata saya. Saya ketemu ayat sayang. Kita di Indonesia Timur sudah 2:30 pagi nih. Jangan gitu, aduh, nggak jadi ngantuk aku. Cepat aku mau tidur ini, boy. Aku juga. Saya jadi kangen Pak Lanjut, Bambang sama. ini. Lanjut. Pak, kembali Pak ya. Aku ini loh, bener. Gini ya, perjuangan Yesus itu Pak, perjuangan ya. Saya baca kisahnya di mata orang Yahudi. Pedih dia Pak. Jadi nabi ditolak, malah dituduh kerasukan Beelzebul, dituduh merubah hukum Taurat, dituduh Sudah mau tidak memberontak, dituduh tidak waras. Malah disalib Anda aminkan Pak. Padahal pengajaran dia, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah. Itu poinnya Pak. Apa itu poinnya? Jangan membunuh, jangan berzina. Itu yang diajarkan oleh Yesus Pak. Maka ketika ada yang membunuh Yesus Pak, Aku. tolong silahkan. Silakan dibunuh. Jadi saya mau ambil yang belum ditanggapi ya, tentang kekal neraka. Iya betul, orang kafir kekal di neraka, umat Islam kekal di surga. Poinnya begitu. Kemudian tentang sirot. Ya, setiap umat Islam itu akan melewati jembatan yang di bawahnya neraka. Pasti kami mendatangi lah, tapi Allah selamatkan orang-orang bertakwa. Itu poinnya. Kemudian apa lagi ya? Beda kasih, kalau Kristen, kan saya sudah bilang ajaran kasih Kristen itu temporer karena muncul di abad pertama. Sebelumnya Tuhannya tidak penuh kasih, bunuh. Nah, kemudian di abad pertama baru datang dia versi manusia, nggak pernah membunuh tapi dibunuh. Nah itu beda. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, makanya diutus nabi-nabi kepada kaumnya. Sama, cara mengutusnya pun sama. Firman Tuhan dibawa, kitab Tuhan dibawa, begitu ya, rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Lalu tadi Bang Iri bilang, lah cara menjaga alam ya karena Tuhan ciptakan alam. Tuhan itu ciptakan ikan supaya manusia berkuasa, bukan melindungi, bukan menjaga, tapi berkuasa. Anda lihat, makanya manusia itu rakus semua dikuasai itu, teman-teman penjajah itu. Mereka kuasai karena memang diperintahkan Tuhan untuk berkuasa, bukan untuk menjaga. Dalam Islam enggak. Barang siapa yang membuat kerusakan di bumi maka dia termasuk orang fasik. Itu surah Al-Baqarah jelas menyatakan itu. jadi sempot saya jadinya ya, jadi bengek aku. Terus apalagi ya? Kalau dalam Islam itu rahmatan lil alamin, semua diatur. Bagaimana ketika berperang saja tidak boleh potong pohon sembarangan, ya. Tapi kalau dalam Kristen, Tuhannya pertama itu bunuh, suku Amalek dibunuh, tapi kemudian di PB dia berubah jadi baik, ya, versi manusia dia jadi baik, dan bahkan dia hanya mengasihi Bani Israel saja, ya, dia hanya Bani Israel. Jadi sudahlah terbatas kasihnya, kasih sama manusia, tapi tidak. Bahkan malaikat yang memberontak tidak diselamatkan oleh Tuhan, tapi dicampakkan ke gua-gua gelap. Padahal itu ciptaan Tuhan. Dalam Islam tidak. Jin pun ada yang kafir, jin pun ada yang soleh. Jadi semua diselamatkan dalam Islam. Nah, malaikat tidak ada yang berontak. Malaikat dalam Islam itu penurut dan patuh kepada Tuhan. Jadi semua makhluk itu ada gunanya. Bahkan kotoran pun ada manfaatnya, diciptakan untuk jadi pupuk. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu sia-sia. Kalau dalam Kristen enggak, Tuhan tuh pilih-pilih. Cuma manusia aja yang diselamatkan. Hewan-hewan, babi tadi dimasukkan ke dalam jurang karena ada setan di dalamnya. Yesus enggak kasihan sama babi, ya. Yesus itu banyak dia tidak kasihan. Wanita Samaria dikatakan anjing. Dia pilih-pilih, dia Bani Israel aja.
Makanya saya katakan ajaran kasih Kristen itu temporary dan terbatas, hanya untuk yang disukai Yesus. Kalau yang tidak disukai Yesus, Yesus ya udah anda mau Yesus. Faktanya Yesus mendatangi, bukan didatangi. Kata ketika Paulus mau ditobatkan, Yesus datangi. Ketika orang-orang baik yang sudah baik, tidak pernah membunuh, tapi dia non Kristen, tidak didatangi sama Yesus. Makanya saya bilang suka-suka Yesus aja lah, ya kan? Suka-suka Yesus hidup itu. Karena menurut Kristen, keselamatan pun hanya datang dari Israel. Walaupun sudah tegar tengkuk, masih dipilih. Nah, sudah habis waktunya. Terima kasih. Silahkan kita yang sekarang membuat. Kita Baik. itu menanggapi tadi ya. Sekarang kita membuat argumen. Habis itu silakan teman-teman Ustadz Ali, Tristan, Bang Sidik, silakan diskusi. Saya tinggal tidur dengan catatan jangan bikin rungkat room saya. Silakan kita bukan argumen. 3 menit bikin argumentasi, nanti ditanggapi sama mereka seperti tadi, adil. Mereka tanggapi nanti terakhir, habis itu selesai. Habis itu silakan kalian mau diskusi, saya tinggal tidur. Saya sebentar ya, sedikit. Mohon kita jangan menyerang pribadi ya, kita berdiskusi. Enggak ini kita kami umat Islam belum berargumen, kami berargumen. Karena memang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa gitu. Makanya aku bilang dia hanya menyelamatkan orang berdosa, orang benar nggak didatanginya, oke? Dia cuma nyelamatin orang-orang jahat aja. Aku berargumen dulu. Aku mau tidur ini, habis itu terserah lah. Mau ditanggapi pun aku dengarnya. 3 menit ya. Kita lagi umat Islam kan belum berargumen. Nah, konklusinya, saya sudah katakan, tolong bantah kata-kata saya bahwa Kristen itu tidak rahmatan lil alamin, karena babi tidak dikasihani, malaikat berontak tidak dikasihani, anak kecil zaman suku Amalek tak dikasihani, kemudian anak kecil yang memanggil botak tak dikasihani, Onan tidak dikasihani, tidak dikasih kesempatan, banyak. Sodom Gomora tidak dikasihani, di zaman Nuh tidak dikasihani, banyak sekali yang tidak dikasihani. Yesus datang di abad pertama mengajarkan kasihilah musuhmu, tapi ketika ada saudaramu yang berkata jahil, bawa ke mahkamah agama. Kalau berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Giliran musuh kasihi, giliran saudaramu bertengkar dengan kau, bawa ke mahkamah agama. Marah kepadamu, bawa ke mahkamah agama. Ini makanya aku bilang ajaran Kristen itu kasihnya itu tidak relevan. Kenapa? Karena terbatas dan tidak universal. Nah, ajaran yang mengatakan bahwa Yesus yang memilih itu juga tidak universal. Kenapa? Suka-suka Yesus. Makanya dipilih Bani Israel aja terus. Bani Israel walaupun sudah tegar tengkuk masih dipilih dia. Dia nggak pernah datang ke Sumatera Barat, nggak pernah datang ke. Dia tidak mau tuh menyelamatkan Bani Edom. Dia tidak mau menyelamatkan anak-anak lain kecuali Bani Israel. Karena menurut Kristen nabi-nabi hanya dari Bani Israel. Ini lucu ini. Bahkan Ismail yang adalah anak muda nggak diterima sama Kristen, padahal jelas ya Tuhan Bani Israel sendiri merahmati Ismail. Itu lucu kadang-kadang perspektif Kristen. Ajaran kasih kalian itu tidak universal dan terbatas ruang dan waktu. Ya, itu jelas. Waktunya apa? Di abad pertama saja. Dulu dia tidak ada kasih Tuhan itu. Kemudian apalagi ya, rahmatan lil alamin ini. Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk apa? Mengasihi seluruhnya tak terkecuali, bahkan yang merusak bumi termasuk orang fasik. Ya, bagaimana cara berperang? Ketika berperang jangan potong pohon sembarangan. Bahkan tidak boleh kau menyiramkan semut api, itu semut merah, dengan mematikannya dengan dibakar. Tidak boleh membakar hewan, mematikan hewan dengan dibakar, tidak boleh. Ketika kau ingin menyembelih hewan ternak pun, kau dengan pisau yang sangat tajam dan uratnya langsung kau putuskan. Bahkan cicak, hewan yang sangat dibenci pun, bunuh sekali hantam, kalau tidak jangan dibunuh. Diajarkan umat Islam itu bagaimana supaya tidak menjadi zolim kepada seluruh alam. Makanya rahmatan lil alamin. Beda dengan Kristen, Tuhannya cuma kasihilah Tuhanmu dan manusia saja, sementara yang lain masa bodoh nggak tahu ya, karena semua untuk dikuasai. Baca kitab Kejadian Bang Irip, jangan asumsi tadi bilangnya mengasihi Allah itu menjaga alam. Itu kan asumsi Anda, tidak diajarkan sama Yesus. Karena Yesus mengutuk pohon ara, dia memasukkan roh ke dalam babi. Yesus tidak kasih pohon ara jadi kutuk sama dia, padahal dia yang nggak tahu musim ara pohon kapan buahnya. Dia pula yang kutuk pohon ara, padahal dia yang ciptakan pohon ara. Islam ajarkan jangan tebang pohon ketika perang sembarangan. Begitulah perbedaan ajaran kita, ajaran rahmatan lil alamin dengan ajaran kasih yang temporer dan terbatas. Terima kasih. Lanjut yang lain. Saya nggak pakai timer ya, 3 menit bagi aja. Saya mau close cam, jangan bikin runtuh room saya, jangan menyerang pribadi, jangan bertengkar, jangan berkelamin. Terima gaji. Saya mau tidur dulu.
tidak bisa ditanggapi. Mana tadi mau jawab ya? Udah kabur ya? Aduh, sudah kabur katanya mau jawab. Aduh, Mumpung si tuan rumahnya pergi, lanjut. Oke, tadi coba Bapak Bang Titan bentar ya, sedikit. Pastor Win duluan menjawab tuh, Pastor Win. Silakan Pastor Win, mungkin sudah buka datanya Lukas 24 44 45 46 dan di sini tadi ke siapa tadi ini, jangan kabur kau mengatakan tadi tentang hadis kamu nggak tahu. Nah, di sini Daud berzina dengan Berseba, merancang skenario jahat hingga membunuh suaminya Berseba dan nikahi Berseba gitu loh ya. Nah, di sini berarti kalau lihat dari keturunan Yesus ini, Yesus keturunan pezina dong di sini. Ya, itu karena itu yang tertulis, maaf kata ya. Itu yang tertulis. Nah, itu aja dua pertanyaan saya kepada Pak Pastor atau France ini, kalian jawab Lukas 24 44 45 46 dan Daud berzina dengan Berseba. Silakan. Dan Yesus keturunan Daud. Oke. Oke, saya jawab yang tentang Daud. Daud itu, wah, di kami kekristenan Raja Daud. Dia itu juga manusia yang berdosa, tidak luput dari dosa. Dia menikah dengan itu juga dikatakan bahwa dia itu ya namanya manusia berdosa. Dia punya nafsu, Bapak ini pernah Jangan merebut dipotong istri dulu, orang biar apa? beliau ngomong habis, jangan dipotong dulu. Cuma nanya dulu. Ini kan sisi Saya kan bebas. jawab itu Wih, pernyataan Anda tadi. Bapak Sebentar ini pernah dulu. merebut istri orang nggak? Sebentar Pernah dulu, merebut istri nanti baru kamu Oh, jawab. jelaskan, biar beliau jelaskan dulu, nanti baru bertanya, brother. Wah, Indonesia Timur jam 3 udah aku tidur Ustadz sana. Alif, tolong kondusifkan room ya, aku tinggal tidur loh. Assalamualaikum. Tapi di sini tadi Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ustadz Alif, aku jadikan moderator loh. Nanti kalau ada yang aneh-aneh di kick aja ya Ustadz. Tristan kalau aneh-aneh dia kick aja dia. Siapa yang mulai bernarasi duluan? Aku jadikan moderator nih. Nah, Enggak, aku tadi mau memperkarakan masalah comot-comot ayat loh. Ustadz kalau mau Ini mengusir orang diblokir aja akunnya ya. Klik nama komalnya langsung diblokir, maka dia langsung kebental. Ustadz udah aku jadikan moderator. Aku tinggal tidur. Ustadz jangan bikin rungkat Ustadz. Assalamualaikum. Tidur. Katanya comot-comot Jadi saya mau- ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana ini? wabarakatuh. Saya Ini menjawab. Andre nih. Oke, bikin format Salib. Mana Ya. Salib? Bikin format dulu. Boleh nggak? Bisa diam Ya, dulu. silakan ditanggapi. Cek monitor. Soal Ya, Raja Daud. langsung aja tanggapi gitu aja. Enggak. Soal tadi saudara Tristan ya yang menyebut ya Daud. Kok Nah, saya tadi sih? Saya Pak, saya. sorry. Saya Pak, saya. Oh, Jadi, Saudara Asidik bernarasi sudah beberapa menit. Silakan yang menanggapi dari pihak Kristen, monggo. saudara Asidik. Iya, silakan. Nah. Iya, Pak. Kita bahas pembahasan kita dari tadi tentang kasih yang di Kristen dan tentang rahmat alamin yang Islam. Nah, jadi tidak ini nyangkut paut Daud itulah manusia seperti saya, seperti Anda juga punya nafsu, punya birahi. Jadi Bapak pernah meribut istri orang Pak? Bapak tadi kan bawa data, nggak tahu kan datanya itu gimana tentang hadis tadi? nanti Bapak, Oh, iya. nanti baru Bapak enggak nanti terserah nanti mau diterima apa tidak kan terserah. Jawab dulu Daud Terserah. Pak, jangan kemana-mana. Narasi saya Daud, jangan kemana-mana, Iya, jangan kabur. Biarkan beliau ngomong dulu toh. Gimana beliau mau ngomong? Iya, kan dua pertanyaan ini. Lukas 24 44 45 46. Jawab. Pak Pendeta kan mau jawab katanya. Nah, kamu jawab tentang Daud. Jangan kabur-kaburan. Kau yang bawa narasi tentang hadis itu. Sementara kamu nggak tahu asal-asal lu bawa narasi itu. Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Daud apa? Berzina dengan Berseba. Bahwa di sini Yesus keturunan Daud, keturunan pezina dong. Nah, Sebentar, Nah, narasi tentang silakan. tadi. silakan. Narasi Silakan. tadi berkaitan dengan yang kita bahas rahmat alil alamin. Jadi kita tadi kan hanya bahas kasih. Kabur kan ya. kau? Sebentar, kita hanya bahas Buset. kasih Kristen Iya, dan kita rahmat bahas saja alamin. kasih. Jadi kalau larinya ke Daud, Bapak larinya ke Daud, berarti udah beda kan. Kita hanya bahas kasih yang diajarkan Yesus sama rahmat alil alamin yang di Islam kan.
Nah, saya mengambil hadis tadi untuk mencocokkan dengan rahmatal alamin. Apakah itu juga termasuk Kan udah rahmatal dijawab, alamin? Bang. Iya. Udah dijawab tadi. Jangan dipotong lah, biar beliau ngomong dulu. Bentar dulu, makanya saya balik dong. Itu rahmatan alamin mengambil istri orang. Itu rahmat itu. Daud mengambil istri orang. Makanya Mengambil biar istri beliau Uria. ngomong dulu. Beliau belum jawab, dipotong terus. Oke, mohon bersabar. Ini jam segini saya kehabisan permen, sulit untuk membagikannya ya, biar pada diem. Jadi siapa yang mau duluan? Yang mau menanggapi dulu ya? Mungkin saya sedikit boleh ya? Saya duluan. Kalau Pak Pester belum. Ya, silakan. Ya, terima Lanjut kasih. to the point. Baik. Mungkin sedikit catatan dari hasil diskusi kita ya, bahwa saya melihat dari tadi kami nyaris tidak ada masuk ke dalam Al-Quran ya, karena memang itu bukan kitab kami, sehingga kami tidak Iya, kita punya tidak masuk. kita tidak masuk ke situ, dan kita hanya masuk ke Alkitab yang ayatnya itu selalu diambil. Maka kita mengatakan kitab suci kita yang mungkin oleh agama lain tidak dipercaya, itu yang diambil ayat-ayatnya dipakai untuk menyerang. Sementara kita sendiri Tadi dicomot sama Andre awal-awal. jangan loh. dipotong bro, jangan Biarin. dipotong. Biarin. Gitu ya. Biarin. Karena ketahuan kemampuanmu sampai di mana gitu loh, nggak boleh gitu. Nyomot-nyomot. Jadi perlu saya jelaskan pertanyaan- bahwa kami pertanyaan tidak pertama pernah itu kan mengambil, nyomot kami anfal tidak dia pernah sendiri. Ya, mencomot-comot sabar, kitab sabar, orang lain. sabar. Gitu loh, karena Ya, kami itu. tidak mempercayai kitab itu. Sementara Anda mengambil kitab suci orang lain, Anda pakai sesuka hati Anda, itulah kita katakan Tadi comot-comot. Andre, Karena tadi ada keberatan, tadi Andre, gitu. tadi Andre nyomot Alfa 39 loh. Karena Itu kan Anda sudah duluan diklarifikasi. Itu kan sudah dijawab. Kristen mengajarkan perang. Itu kan sudah dijawab itu, ya kan? Itu kan sudah dijawab. Nah, Jawab maka sekarang apa? penjelasan kami ini kan terkait dengan mencomot-comot. Oke, baik, Tapi baik, Andre baik, tadi baik. itu dia Mohon izin mempertanyakan. tertib. Andre tadi itu dia mempertanyakan Oke, bagaimana dengan penjelasan itu. Masa- dia mempertanyakan Masa aku bukan ya bukan sabar dia sabar memframing. sabar. Aku kasih kita Masa- kesempatan terus dipotong. Masar lagi, sabar. Ini sebenarnya Ustadz mereka Sabar, mau Mas, jawab sabar. atau gimana sih Ustadz? Iya, makanya ini aku bingung sebentar, sabar. Jawab Aku Lukas tidak perlu 24 itu, meng- jawab. Kalau udah kalah, Iya. kalau udah kalah framingnya comot ayat. Kalau udah kalah argumen Oke. begini nih, comot ayat. Sabar. katanya. Padahal pertama kali yang bawa comot ayat itu Andre ini. Alfa Ya, Ya, sekarang 39. kita langsung Katakanlah, Andre. izin langsung ke Andre poin. pakai berapa Mari kita ayat? bahas Biar poin. kita bimbang. Mari kita bahas Andre poin, comot berapa Pak. ayat, saudara comot Aduh, ini berapa yang ayat, lagi biar bicara berimbang. siapa lagi lah? Oke. Ini siapa yang lagi menjawab? Ingat pertanyaannya apa, jawabannya apa. Please jangan suruh aku mengorbankan diriku untuk mendamaikan kalian semua. Oke. Silakan. Lukas 24, 44, 45, 46. Andre, kamu jangan kabur. Katanya kamu yang mau jawab. Tertulis di dalam kitab Musa. Kitab Musa 5, kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Silakan kamu jawab bahwasanya Yesus akan mati, menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana datamu? Oke, izin saya Pastor Wim, boleh saya? Baiklah. Ya, langsung Pak, silakan Pak. jawab. Lukas, Jawab. Lukas Ya, 2. satu. Saya Satu. jawab. Berhenti saya berapologet. Kalau Kalau Bapak ada jawaban. tidak memberi kami kesempatan, lebih baik kita diam aja begitu. Silakan. Katanya Andre mau jawab. Silakan Pak Pendeta. Anda ini dulu. Sepakat sama dia. Siapa yang mau jawab? Saya diam. Lukas 24 ayat 44 sampai 46 seperti tadi Bapak sudah menyatakannya. Saya mau tanya dulu, ini kan pemahaman Kristen. Nah, ketika saya menyampaikan, saya percaya bahwa mohon izin Bapak tidak akan menerima sebab ini konsep kekristenan yang menjelaskan tentang bagaimana Yesus dinubuatkan di dalam kitab Kejadian, itu yang disebut tadi Pak katakan bahwa kitab Taurat dan kitab Musa tadi. Jadi Kejadian sudah menubuatkan bahwa Yesus harus disalibkan. Begitu banyak ayat di sana, bisa nanti ada kesempatan mengingat waktunya cuma berapa menit, saya bisa menjelaskan. Cuma tidak akan masuk di dalam pemahaman Bapak sebab misalnya nubuatan tentang kematian Kristus itu
digambarkan dengan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian eh, Allah datang dan ada pembunuhan di sana seekor binatang, dan Ular. kayak manusia itu dipakaikan baju atau kulit binatang, maka ada pembunuhan binatang di sana untuk menjadi mengambil kulitnya dan memakaikan. Itu sebuah eh, cerita yang tidak Ya, masuk di baik. akal. Waktu Bapak 30 detik lagi, semoga sudah langsung ke poin ya, Pak. Kemudian di dalam Keluaran juga di sana ada istilah di dalam kekristenan ketika Israel keluar itu ada namanya Paskah. Ada di sana juga perintah dan darahnya itu dioles di ambang-ambang pintu. Nah, sampai dengan kitab-kitab yang lain, bahkan sampai dengan di dalam Mazmur dan lainnya. Oleh sebab itu, kalau saya mau menjelaskan ini, konsep ini tidak masuk di logika pemahaman Nggak akan teman. masuk lah, Pak. Oke, baik. Habis waktunya. Iya. Gimana Habis mau waktu masuk masa Bapak. Mungkin membunuh anak. Pak Pastor perlu meramu ya, perlu meramu sehingga ini ya. Kembali ke pihak Bang Asidik, poin pertanyaannya minta ditegaskan sekali lagi. Oke. Nanti siapa yang mau menanggapi sesuai dengan ayatnya. Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Oke. Ya, biar kita tidak menghabiskan waktu. Ya, Oke. stuck nanti di situ aja nanti. Oke, iya. Jadi katanya Andre mau menjawab, Lukas menulis Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa, perhatikan ya, dan kitab nabi-nabi dan Mazmur. Oke ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka nih, ada tertulis demikian, Yesus harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan Anda jawab, Andre. Kitab Taurat Musa itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Silakan, nabi-nabi dan Mazmur. Ya, itu poinnya Pak ya. Mohon dari pihak Kristen dipahami pertanyaannya. Yang tertulis Yesus harus mati dan menderita, bangkit di hari ketiga. Silakan. Kalau ada di kitab perjanjian lama, jangan di perjanjian baru, karena itu konteksnya ke perjanjian lama. Wah, luar biasa jawabannya. Oke, baik. Jawaban yang cukup sangat indah. Iya. Closing Dan statement. memang begitu adanya. Baik. Kita harap maju itu gimana jalan pembahasannya? Itu ada di Matius 16. Itu sudah dijawab di Matius 16. Pak, Lanjut Ustaz Matius kata. ini jawabannya di PL Pak. Jawabannya di PL bukan di PB ya. Kalau PB itu nggak kena karena ucapan Yesus itu merujuk kepada PL. Oke, udahlah, kalau nggak ada kita Kalau nggak ada, skip. rahmatan lil alamin ya. Oke. Gimana kawan-kawan, setuju? Setuju ya? Kristen itu rahmatan lil iblis. Bagaimana kita mau melanjutkan pembahasan? Ada yang mau lempar bola? Papa bilang gitu Pak. Game over katanya ini dari bawah. Ya, saya tidak marah, tapi mari kita saling menghormati. Ya, Ya. Mungkin Ahli Tristan perkataan itu kurang enak didengar. memang. Kita Tapi saya jujur bahwa saya menghormati bapak-bapak, saya menghormati agama bapak-bapak, ibu sekalian, dan saya tidak mau mengeluarkan kata yang memfitnah atau
mengeluarkan kata yang menista Bapak Ibu Iya, sekalian. tolong perlakukan pastornya dengan baik Ya. ya guys. Baik, Pakai baik. bahasa yang baik, jangan Jadi Siap. Bapak Pastor, Ya. itulah definisi Kita sudah- daripada rahmatan lil alamin yang Sudah kita pertontonkan itu. netralisir keadaan ya. agama Jadi rahmat. itulah hukum kasih begini, ya. Tapi tidak silakan Tontonkan itu. seluruh Kalau pada nggak kuat peserta. Jadi, diskusi, turun sedikit ya. aja, Pastor. Bung Kalau Sidik, nggak kuat Oke, diskusi, oke. turun aja Saya- loh. Nah, saya kasih sedikit gambaran. gini, Kami gini, dari tadi izin serang begini, argumen begini. aja, kami nggak Izin, bilang izin. menista kok, nggak ada kok. Baik, baik. Nggak ada Izin kok. para peserta mohon di sudut ringnya masing-masing dulu. Silakan setelah di ringnya masing-masing siapa yang mau melempar bola akan menjadi bahan bahasan. Silakan. memiliki itu rahmatan lil alamin, jangan seperti Kamu itu. terus yang ngomong, Pastor. Diam dulu kamu, Pastor. Etikanya saja sudah tidak Kamu ada. kalau nggak bisa diskusi, nggak kuat diskusi, turun aja. Coba Dari tadi saya kami diserang argumen, kami santai aja loh, nggak mewek loh. Itu. Kita Kami berargumen. hormati kalian, kami sayangi kalian. Bahasanya begitu kan? Kami Kami bahasanya menyayangi kalian. Pak. Tapi kan yang ditanya-tanya kan pasti disi-disi menyudutkan. Kami jawab. Bukan soal jawab menjawab. Mari nyatakan bahwa kita saling menghormati. Kita Saya- juga saling Siap, menghormati siap, dari siap. tadi. Oke. Oke, baik, baik. Gimana? Kok Kita jadi kita izin. langsung ke poin lagi. Ya, oke. Host saya izin dengan tidak mengurangi rasa hormat saya izin, saya mohon maaf, saya mau mengundurkan diri, bukan sejak saya awal Pak, kami dibilang perangilah kok. saya Awal izin, ini tadi Bapak ini kan baru datang terakhir. saya izin, saya Kami mengundurkan dipertanyakan dengan agama Bentar, perangilah. saya ambil alih. biasa Jadi aja. teman-teman gini, Tristan semua. Pastor Wim ini sangat ya, diskusinya. Saudara muslim ini Kasihan dia, kasihan. Ya, jadi gini, Kasihan dia. Tristan. sudah mohon maaf sudah setengah 3, sudah hampir jam 3 di Iya. Ini saya mau bilang, teman-teman muslim yang di bawah, tolonglah kita ini membawa musi rahmatan lil alamin. Tapi Anda semua ketika menyerang personal dari Pastor Wim, itu Anda justru mengkhianati rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad. Ayolah, Pastor Wim ini bukan penghujat. Beliau diskusi cukup sangat baik. Kenapa Anda Kita juga bisa nggak hadir? menghujat. ya yang di Bunda bawah Rifa ini dan semuanya kita ini. juga izin pamit ya. Kami sudah jam 3 pagi. Saya bilang yang di bawah, yang di Kami bawah. sudah izin jam di pamit bawah. ya udah jam 3. Kita ini maklum aja. Kami juga pamit ya udah jam 3 pagi, jam Iya. istirahat kami. Iya, oke. Terima kasih Pastor banyak ini semuanya. tukang fitnah, Mohon maaf apabila ada mencomot kurang berkenan. ayat. Pastor tukang Sampai fitnah. jumpa pada diskusi Pastor selanjutnya. fitnah, Terima kami loh. kasih. untuk bapak-bapak Selalu semua. mencomot ayat. Dicari ya bowling ya, Tukang fitnah. bowling dicari. Jangan pada mundur, Pak. Saya udah terima amplop ini, Pak. Waduh, saya kerja nganggur gitu kalau udah pada mundur. Yang di bawah SDM-nya rendah, maklum aja. Kami nyemot ayat, padahal umat yang nyemot ayat nggak diperhatikan. Enggak, saya gini ya, Tukang fitnah nih kalau Pastor ini. ya Tristan, ayolah, begini. pakailah narasi yang Bukan baik-baik. gitu Jadi- loh, dia memframing kita Iya, nyemot ayat padahal Andre sejak awal nyemot ayat. Jangan gitu, luruskan Yang saja. adil lah Pastor. Hakim nggak yang adil saya Pastor. tidak. Aku cuma pengen umat Islam yang bersikap adil. Kalau mereka tidak bisa bersikap adil ya wajar. Kalau Islam loh, ini umat katanya rahmatan lil alamin. Tapi yang di udah, Komal jangan ini di framing lagi. Udah cukup dengan framing lagi. Dari tadi itu diskusi substansi aja. Nggak usah Sejak awal nyemot. framing lagi. Enggak, kalau memang tidak ini, jawab saja dengan kalau ini. diskusi Nggak usah seperti ini, pakai serang pribadi gitu. diskusinya seperti ini percuma juga diskusi kan. Loh, yang Ini sejak loh, awal nyemot nggak ayat usah siapa sih? framing, friend. Saya membela Sudah Pak, sudah itu hilaf Pak. Bapak lihat nggak di room sebelah itu?